Tiba-tiba saya mendapat yaitu mesbah doa itu bukan konten yang saya cari-cari. Ya, ketika saya itu selesai syuting hari itu, saya dapat pemberitahuan dari YouTube. Selamat Debbie Basjir, kamu bisa live streaming dari HP. Ya, pokoknya dapat fasilitas itulah, gini-gini dikasih keterangan. Saya coba-coba pencet dari HP saya. Tiba-tiba sudah live, saudara. Udah keluar di YouTube, saudara. Lalu orang udah masuk, "Shalom Bu, kita mau ngapain Bu? Apa yang sedang terjadi ya Bu? Ini orang mati di mana-mana Bu, udah mau kiamat Bu." Saya bingung, suami saya di ujung ini, itu live, matiin. Saya bilang, "Bagaimana?" Tema firman Tuhan pada hari ini adalah mengenal Tuhan dengan benar. Ya, mungkin ada banyak saudara, Bapak Ibu yang berkata, "Saya itu udah kenal Tuhan loh Bu, saya itu udah puluhan tahun jadi Kristen loh Bu." Ya, tetapi saudara, ya sedikit orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Saya mengucap syukur, ya di tengah masa pandemi 2 tahun, ketika pandemi pertama terjadi, ya saya tadi sedikit bersaksi kepada Bapak Gembala. Ya, awalnya di bulan Februari yang lalu, tepatnya sebelum pandemi itu, saya sudah membuka gereja, saudara. Ya, berdasarkan ngobrol dengan banyak teman-teman pendeta, ya sudah waktunya ibu mengembalakan Bu. Ya, ayo buka gereja. Iya, kayaknya sudah waktunya. Tapi sekali lagi, saya bukan tipe orang yang hanya mendengar omongan orang, walaupun dia pendeta sekaliber besar apapun. Kita harus percaya Tuhan punya rencana pribadi atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan taruh imanmu pada pendeta sebesar apapun dia, tapi taruh imanmu pada Tuhan. Sebab Tuhan itu sanggup menuntun kita pribadi lepas pribadi. Ya, dengan dukungan beberapa orang teman, bahkan hamba Tuhan, "Ayo buka gereja Bu." Ya, saya pikir itu juga sesuatu yang positif, dan sebagai hamba Tuhan ya memang tujuannya bakalan ke sana. Kami berdoa. Akhirnya saya bilang, ya seperti yang dulu saya juga saksikan di sini ya, ketika belum pandemi itu, "Ya Pak, saya ini sedang bergerak di YouTube, nggak tahu nih Tuhan suruh cepet-cepet ambil alih media untuk YouTube, untuk pelayanan, untuk pekabaran Injil." Tanpa saya tahu apa yang akan terjadi, kan kita semua nggak tahu. Ternyata ketika pandemi terjadi, ya semua nggak boleh beribadah. Ya, dan akhirnya orang semua cari di YouTube, saudara. Saya ingat sekali sebelum pandemi itu subscriber saya hampir mencapai 50.000. Ya, hari ini hampir 500.000. Ya, dan saudara, itu jiwa loh. Dari berbagai penjuru. Saya ingat ketika bulan Februari itu kita sudah mau sewa gedung di Neo Soho. Ya, dan ya saya terus berdoa bahwa pada Tuhan, saya bilang kepada suami saya, kita bergumul lagi. Karena saya tidak mau melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Karena percuma kita buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang uang kalau melakukan sesuatu yang bukan Tuhan suruh. Dari dulu saya selalu uji di dalam perjalanan pelayanan saya selalu berkata, "Tuhan, tuntun aku dan bawa aku di tempat di mana benar-benar Tuhan mau aku ada di situ." Ya, saya tidak mau gegabah dengan emosi saya. Ya, walaupun banyak orang, "Ibu kan khotbahnya bagus, ibu banyak yang mau dengar khotbah, ibu buka aja penggembalaan." Saya berdoa, saudara, dan 2019 itu ada seorang hamba Tuhan. Dia awalnya, saya bilang sama suami saya gini, saya itu dapat dari Tuhan waktu saya berdoa 2019 akhir, Tuhan tuh berkata begini, "Tahun depan aku akan memberkati engkau dengan tuaian bangsa-bangsa. Bukan hanya tuaian bangsa-bangsa, tapi berkat bangsa-bangsa." Waktu dengar itu saya sedikit tertawa, saudara, karena saya bilang, alay banget. Alay, ya. Kita mikirin yang mau di Jakarta aja, ini udah gak kepikir. Mau mikir bangsa-bangsa itu bagaimana caranya. Tapi Tuhan itu ngomong, "Tapi kamu harus cepet dia siapin wadahmu itu dulu, YouTube itu." Saya bilang ke suami saya sambil tertawa, mungkin seperti Abraham ketika mendengar janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan dia anak, lalu Sarah tertawa. "Hah, aku hamil?" Nggak mungkin. Ya, mungkin seperti itu. Saya ngomong ke suami saya, Tuhan itu ngomong 2020 Tuhan akan memberkati kita dengan berkat bangsa-bangsa, tuaian bangsa-bangsa. Suami saya juga berkata, "Terlalu muluk-muluk kayaknya ya bangsa-bangsa." Ya pokoknya saya cuma ngomong aja, itu yang saya dapat, terserah kamu percaya atau tidak. Aku juga sih agak sedikit ragu. Saya share sama seorang hamba Tuhan, saudara dari Manado, suami istri, dia bilang gini, "Bu Debbie,
kita berdoa, kayaknya kita dapat ibu, jadi kita berdoa bersama. Lalu ada seperti suara nubuatan, dia bilang, ibu tahun 2019 ibu jangan lakukan apapun, jangan sewa gedung dulu, jangan bertindak apapun, karena tahun 2020 itu Tuhan akan menuntun ibu masuk ke pelayanan yang ibu sendiri nggak pernah bayangkan. Dan tuayannya raja-raja bu, lebih halu lagi kan. Saya aja mikir tuayan bangsa-bangsa itu sudah halu, dia ngomong tuayannya raja-raja. Ya, saya pikir raja dari mana ya? Tapi ya sudahlah, orang namanya nubuatan, ya uji aja dan ya terima aja gitu ya. Dan benar ya, Februari itu saya sudah harus bayar di telepon sama pihak manajemen gedung. Bu, gimana, jadi nggak? Kalau jadi DP dulu 80 juta. Saya bilang oke, karena saya mengalir bersama Tuhan, terserah, saya bilang. Februari itu awal-awal sudah kita mulai dengar, dari Januari itu COVID, tapi belum terlalu heboh itu ya 2020. Akhirnya saya besoknya itu udah mau transfer. Saya berdoa, Tuhan, saya itu udah mau transfer loh besok. Kalau ini bukan rencanamu, Tuhan tutup jalan. Saya yakin Tuhan sanggup dalam semenit aja. Engkaulah yang mengerjakan di dalamku baik keinginan, kemauan, kehendak, apapun itu Tuhanlah yang ambil alih. Pokoknya Tuhan pegang remote kontrolnya. Saya ini jadi robotnya Tuhan. Dan benar saudara, besoknya saya sudah mau transfer, terlintas satu kata di benak saya, coba pindah jam atau pindah hari. Saya tanya sama dia, Mas, kalau saya mau pindah jam ke sore, sewa tempatnya bisa nggak? Bu, nggak segampang itu, karena pindah jam, pindah hari itu kita juga biayanya berbeda. Jadi saya harus rapat dulu. Kalau gitu ibu jangan transfer dulu. Ya, ibu tahan dulu, tunggu kita transfer, ada keputusan harga, baru ibu transfer. Oke. Sambil menunggu mereka meeting, 1 minggu lewat, 1 minggu lebih 10 hari, tiba-tiba lockdown. Ya, dan itu Tuhan saudara. Di dalam segala hal saudara harus belajar. Di dalam bisnis apapun, jangan ya mau suka menyamai Tuhan. Tuhan itu maha tahu, kita sok tahu ya. Ya, jadi saudara, saya itu melihat, wow, itu Tuhan loh yang bekerja ya. Dan akhirnya saya benar-benar ya udah, saya pasrah. Ketika pandemi terjadi, akhirnya puji Tuhan juga sebelum pandemi itu saya udah bangun studio di rumah. Sampai ketika sudah kita mau udah lockdown, udah dibilang mau lockdown, tukang saya bilang, Bu, saya udah mau pulang kampung, selesaiin dulu, finishing cepet. Bener, setelah selesai finishing dia pulang, lockdown saudara. Ya, saya melihat sudah selesai studio itu, walaupun hanya kecil di samping kamar saya 3x3 saudara. Ya, dan dari situlah tiba-tiba ketika lockdown semua ketakutan, mayat-mayat di syuting TV di mana-mana bergelimpangan, jemaat ketakutan, gereja nggak boleh buka. Jadi saudara bisa bayangkan, di saat jemaat membutuhkan, tapi ya gereja sudah tidak bisa beribadah. Padahal kan kita butuh Tuhan hari-hari itu. Tiba-tiba saya mendapat yaitu mesbah doa itu bukan konten yang saya cari-cari. Ya, ketika saya itu selesai syuting hari itu, saya dapat pemberitahuan dari YouTube. Selamat Debbie Basjir, kamu bisa live streaming dari HP. Ya, pokoknya dapat fasilitas itulah, gini-gini dikasih keterangan. Saya coba-coba pencet dari HP saya. Tiba-tiba sudah live, saudara. Udah keluar di YouTube, saudara. Lalu orang udah masuk, Shalom Bu, kita mau ngapain Bu? Apa yang sedang terjadi ya Bu? Ini orang mati di mana-mana Bu, udah mau kiamat Bu. Saya bingung, suami saya di ujung ini, itu live, matiin. Saya bilang bagaimana? Ya. Tapi karena orang udah terlanjur masuk, ya udah saya akhirnya balas-balas komennya, iya, yang sabar ya, pokoknya kita percaya Tuhan pegang kendali, jangan takut berlebihan. Saya udah nggak tahu mau ngapain, suami saya duduk di keyboard, saya bilang, nyanyi. Ya, lalu akhirnya dia mulai main lagu, saya nyanyi cuma dari HP, saudara. Akhirnya nyanyi, ya saya nyanyi, jemaat semua mereka itu ya udah kirim gambar logo, nangis semua. Yang ikut malam itu ribuan awal pandemi 2020. Dari situ mereka bilang, Ibu besok lagi ya Bu, kita berdoa ya Bu. Lalu besoknya kita doa lagi jam 8 sampai hari ini saudara. Cuma 2 kali bolong saya. Ya, bahkan waktu saya kena COVID, saya satu keluarga itu bintang 2 COVID. Jadi 2 kali kena COVID. Di awal November
Sama di bulan Juni yang kemarin yang pas Delta tinggi-tingginya itu banyak orang meninggal. Itu kami kena lagi. Dan memang saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau izinkan saya kena, enggak apa-apa. Kalau itu untuk bersaksi bagi kemuliaan namamu, ya, tapi jangan mati Tuhan. Saudara, ya jangan terlalu takut lah. Kenapa? Saya percaya, saudara tahu nggak, di masa pandemi itu, masa pandemi ini, sudah ada satu jumlah tertentu memang yang harus dipanggil. Jadi kita mau ngumpet kemanapun, kalau waktunya kembali ke rumah Bapa, ya itu kan sebuah keuntungan kata firman Tuhan, amin. Mati itu untung kan, amin. Amin itu kayak tidak yakin. Ya, kalau aku hidup, aku mau hidup bagi Kristus. Tapi mati itu sebuah keuntungan. Makanya saya nggak mau takut berlebihan, saudara. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau izinkan saya kena, enggak apa-apa. Kalau itu untuk kesaksian. Makanya yang bulan Mei akhir kami kena itu saya belum tahu itu Delta karena belum top Delta itu. Ternyata setelah kita kena, saya dan suami, yaitu suami saya hampir lewat, saudara. Karena yang Delta itu dia menyerang pencernaan. Ya bukan batuk tapi muntah terus suami saya karena kakak ipar saya meninggal di Solo kena Delta. Dan kita pergi lihat, ya, dan istrinya peluk-peluk saya, saudara, nangis. Saya nggak tega, saudara, bagaimana waktu dia meninggal itu. Memang suaminya meninggal di rumah sakit, mereka satu keluarga positif, cepat sekali, umur 48 tahun, nggak ada sakit bawaan. Ya, lalu akhirnya suaminya langsung dikuburkan dari rumah sakit. Kita sudah komitmen kita nggak akan pergi lihat mereka di rumah. Karena kan lagi positif. Suami saya ditelepon dari tetangganya, kakaknya, kamu nggak kesini, kenapa? Ini kakakmu tuh udah nangis di jalan, guling-guling, nggak ada yang lihat loh. Itu orang cuma intip dari jendela, saudara. Nggak ada yang datang, semua takut. Saya bilang sama suami saya, rasanya jiwa hamba Tuhan saya kok meronta-ronta ya. Kita melihat kayak begini nih, bagaimana gitu ya. Di saat orang butuh kekuatan, saya bilang, ayo antar saya ke sana. Saya nggak mencobai Tuhan loh ini. Tapi kayaknya ini waktu yang tepat untuk kita kasih dia penghiburan. Dia nggak terima, saudara, suaminya meninggal. Akhirnya suami saya bilang, yaudah saya antar ya. Tapi saya nggak mau masuk. Kamu aja yang masuk. Dalam hati saya, kalau saya ketularan kan kamu juga mesti ketularan. Satu jiwa bertobat, sisi rumah diselamatkan kan virus ini. Rohnya sama sih penularannya. Lalu saudara saya akhirnya datang, saya diantar, suami saya cuma di depan pagar, saya masuk, itu kakaknya peluk saya nangis-nangis, sudah pakai masker sih, tapi kalau udah nangis-nangis begitu peluk-pelukan ya pasti kena. Akhirnya ya saya beri kekuatan penghiburan, selesai penguburan kita balik ke Jakarta. Sampai di Jakarta suami saya demam, sakit-sakit, periksa dokter, radang pencernaan dan lain sebagainya. Seminggu kemudian dia benar-benar udah nggak bisa bangun, dan saya baru kali itu lihat suami saya terkapar dan tidak bisa bangun, saudara. Benar-benar sudah putih di tempat tidur. Saya bilang, saya makan nggak bisa, makan apa tumpah terus. Saya bilang, kalau kamu nggak makan, kamu nggak minum, kamu dibawa ke rumah sakit mati loh. Karena nggak ada yang urus kan di rumah sakit. Siapa yang kasih minum coba? Minum aja tunggu jamnya. Saya bilang harus paksa. Dia bisa ketolongnya waktu saya beliin dia pisang. Karena dia suka pisang. Ketika makan pisang nggak muntah. Saya dapat nih. Saya yakin itu juga dari Tuhan. Saya kasih dia pisang, sehari dia makan satu, itu udah puji Tuhan. Akhirnya dia mulai sembuh. Setelah itu saya yang terkapar, saudara. Ya, saya sesak napas ya. Itu malam itu selesai, kami nggak pernah off mesbah doa. Dan tidak ada jemaat yang tahu kita kena COVID. Kita isolasi mandiri di rumah karena sudah dapat periksa, cek, karena semua keluarga di Solo juga positif. Kami cek, ternyata kami positif, anak-anak negatif. Dan nggak ada yang tahu. Suami saya bilang gini, saya bilang sama suami saya, kamu udah pusing kayak gitu, nggak usah dulu kita mesbah doa. Kata suami saya, yang nunggu ribuan orang loh. Selama masih ada napas, tetap melayani Tuhan. Waduh, saya juga jadi bersemangat. Tapi setelah mesbah doa itu saya sesak napas. Sampai bunyi udah, setan ngomong gini, abis ini kamu malam nggak bisa tidur, nanti kamu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, langsung dipasang ventilator, mati kau. Itu benar-benar setan, karena memang saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ipar saya yang sehat begitu, cuma berapa hari nggak bisa makan, dibawa ke rumah sakit, ventilator, meninggal, saudara. Nggak main-main.
Saya terpuruk, ya beberapa teman tahu, mereka bilang, Bu, kalau ibu butuh rumah sakit, kapan aja ibu hubungi. Pokoknya kita siap. Waktu itu juga obat-obat belum terlalu mahal, kita kenanya itu akhir Mei. Setelah Juni itu baru meledak itu Delta, saudara, nggak ada rumah sakit. Saya malam itu berpikir, saya mau telepon teman saya. Siapa yang mau saya telepon? Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, kamu tuh hamba Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa kamu nggak cari aku? Malam ini angkat perjamuan kudus. Lalu saya bilang ke suami saya, Tuhan itu ingatkan saya kita perjamuan. Suami saya ngomong, saya juga dapatnya begitu. Yuk kita perjamuan. Kita perjamuan, taruh iman, percaya itu adalah darah Yesus. Segala kutuk, virus, apapun sudah dipatahkan di atas kayu salib. Lalu kita berjamuan malam itu, saudara tahu, malam itu selesai perjamuan, napas saya kebuka, plong, nggak ada sesak. Lalu jam 2 malam saya batuk, saudara, tiba-tiba tengah malam saya terbangun batuk, saya rasanya pengen muntah, saya lari ke toilet itu, semua riak keluar malam itu, dan besoknya saya sembuh. Itu Tuhan luar biasa. Akhirnya saya bersaksi itu di channel YouTube saya bersaksi. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kita ini hamba Tuhan loh, kenapa kena lagi nih? Maksudnya 1 kali udah cukup lah, nggak usah sampai 2. Tuhan jawabnya, ini varian baru. Jadi kamu mesti rasa supaya kamu bisa bersaksi. Nah kalau kamu nggak rasa, bagaimana kamu bersaksi? Itu orang takut banget Delta waktu itu. Ya akhirnya saya bersaksi, dan saudara tahu, jemaat Mesbah Doa yang waktu itu sampai kehilangan, sampai tidak ada rumah sakit kan, mereka praktekkan perjamuan kudus. Sampai ada satu bapak, dia sudah panggil istrinya, dia bilang gini, saya sudah nggak bertahan malam ini, sudah nggak kuat. Saya cuma mau kasih tahu kamu ada asuransi ini, pokoknya ini buat anak-anak. Istrinya juga udah nangis karena mereka satu keluarga COVID waktu itu Delta. Istrinya tiba-tiba ingat, dia bilang, Pah, kan Bu Debbie bersaksi mereka perjamuan sembuh. Kalau Papa masih kuat, ayo pimpin perjamuan malam ini. Lalu dia imannya bangkit, mereka perjamuan malam itu. Saudara, sama persis, malamnya dia muntah-muntah, riaknya keluar semua, dan hari itu dia disembuhkan. Saya mendengar banyak kesaksian, bahkan dari luar negeri, di Amerika, satu keluarga itu mereka melakukan perjamuan dan mereka disembuhkan. Itu nggak ada rumah sakit. Makanya saya mau berkata, saudara, ya jangan sampai ketika ya keadaan di sekeliling kita rasanya begitu, lalu kita nih kehilangan iman, kehilangan rasa percaya kepada Tuhan. Sampai ketika ya saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan dari segala sisi, dari segala aspek kehidupan kami. Saudara tahu ketika awal pandemi itu, saya semua jadwal cancel. Saya dan suami kami ini hidup dari pelayanan. Nggak ada pelayanan sama sekali. Ya saya bilang sama suami, ini kita nggak tahu mau hidup bagaimana. Tapi mungkin yang terburuk kita jual rumah Jakarta, kita pulang Solo. Satu hal saya bilang, Tuhan, saya tidak akan menyalahkan Tuhan. Tapi saya bersyukur ada rumah yang masih bisa dijual. Dulu kan nggak ada yang bisa kita jual. Sekarang ada rumah itu, puji Tuhan, haleluya 12 kali kan. Yuk, kenal Tuhan dengan benar yuk. Seringkali orang itu udah punya rumah, udah punya aset nih 10-20, hilang satu, bersungut-sungut stres. Dia lupa mensyukuri yang masih ada. Dan saya bilang, saya bersyukur ada yang bisa dijual. Ya, dulu yang mau dijual apa? Nggak ada. Emas aja saya punya sih, emas 70 kilo, Mas Daniel. Ya, tapi kan beda saudara. Ya, Mas Daniel tuh makin berat, makin turun harganya. Kalau emas murni itu kan makin naik juga harganya. Nah itu bedanya saudara. Lah nggak ada yang bisa dijual dulu. Sekarang bersyukur Tuhan ada rumah. Anak saya lagi udah kayak gitu, Mami aku kuliah loh, nih nanti masuk tahun ini. Nah ini keadaan begini, nggak usah dulu mimpi jadi sarjana, nggak tahu ke depan mau bagaimana. Itu juga tidak menentukan masuk surga nak. Saya mau menghibur diri saudara. Tapi saya iseng tanya dia, berapakah kira-kira pendaftaran 70 juta kuliah? Aduh, semakin tidak ada harapan saya bilang, nggak usah dulu. Tapi kalau Tuhan berkehendak, nggak ada yang mustahil. Di tengah masa pandemi, yang ada hanya ucapan syukur. Ya, kalau saudara punya tabungan di bank, punya deposit di bank, wah, nyaman aja nikmati pandemi. Ya, tetapi saya percaya memang pandemi kemarin itu pemurnian. Iman benar-benar sedang diuji dan dipertaruhkan.
Akhirnya saudara, saya cuma bilang sama suami, ya kita siap-siap saja. Semoga ada yang beli, tapi aku tahu Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Pasti dia kirim pembeli tepat pada waktunya. Di tengah masa pandemi saya nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba saya pengen ngelukis. Saudara sudah dengar kesaksian saya itu kan? Saya melukis ya, lukisan saya sampai hari ini udah keluar 40 lebih lah. Yang tertinggi itu 75 juta saudara. 50 juta, 25 juta. Tuhan itu, ya itu tadi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Makanya jangan sok tahu. Saya melihat dari situ ketika memang anak saya harus masuk kuliah butuh 70 juta. Ada yang beli lukisan saya 70 juta. Sampai saya WA, kayaknya salah transfer ini. Kelebihan 01. Dia bilang, enggak Bu, itu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan itu pas untuk bayar kuliah anak saya. Setelah itu saudara, saya tidak tahu bagaimana Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Yang tadinya kami berniat jual rumah, saya mau bersaksi hari ini, saya malah beli rumah lagi. Dan bukan cuma Raffi Ahmad bangun studio, saya lagi bangun studio hari ini. DBTV saudara. Bukan hanya itu, di tengah masa pandemi, Tuhan memberkati kami. Dan kami bisa bangun 15 gereja di desa. Itu yang paling wow. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Siapa? Coba dengan hitungan matematika kayak apa kita bisa memikirkan semua yang Tuhan buat. Saya aja kalau merenung, sampai sama suami saya itu tiap hari di rumah cuma gini, Tuhan itu yang cuma gitu, udah nggak ada kata-kata saudara. Benar-benar melihat apa yang dia buat itu benar-benar cuma bikin kami kagum benar-benar ya. Dan hari ini bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengenal Tuhan dengan benar. Saya bersyukur lewat mesbah doa saya setiap malam, yaitu yang ikut 50.000, 70.000 saudara. Saudara bisa bayangkan kita butuh gedung gereja sebesar apa, menampung 70.000 itu. Dan itu 70.000 itu satu channel, satu akun YouTube itu yang nonton satu keluarga. Ya, saya cuma bisa melihat Tuhan itu. Dan mereka tuh bersaksi, Bu, dulu saya ini jadi Kristen puluhan tahun Bu, tapi saya baru mengerti kebenaran. Ternyata ada begitu banyak orang jadi Kristen puluhan tahun tapi nggak ngerti. Ya, mereka cuma datang, duduk, diam, pulang, denger. Karena itu mereka, nah saudara, bagaimana kita bisa memahami Tuhan dengan benar? Nah, paradigma kita harus benar-benar masuk. Saya pernah nyampaikan di sini kalau nggak salah dulu. Saya bilang kita tuh ya waktu itu ya Pak Niko, Pak Gembala menyampaikan tentang dimensi baru. Saudara ingat dulu? Ya, saya sempat berkata kalau nggak salah di tempat ini, untuk memasuki dimensi Tuhan, jangan pikir itu enak. Dan itu seperti roket yang sedang diluncurkan keluar angkasa. Ketika dia harus menembus gaya gravitasi bumi atau atmosfer bumi, itu dia membutuhkan extra power, benar-benar kekuatan yang dahsyat. Bahkan yang tidak kuat meledak di tengah jalan. Tetapi ketika dia sudah menembus gaya gravitasi bumi, dia udah tinggal mengorbit saudara, melakukan semua tugas. Saya ingat banget, saya pernah sampaikan di sini, memasuki dimensinya Tuhan. Itu seperti itu. Waktu engkau mau mengenal Tuhan dengan benar, roket itu ada daya tarik. Waktu dia mau menembus bumi kan ada gerakan, ada tenaga yang mau melemparkan dia ke bawah. Waktu engkau pengen mengenal Tuhan dengan benar, iblis tuh nggak pernah mau tinggal diam. Ada satu kuasa yang akan terus berusaha menarikmu, mungkin lewat ketakutan, kekhawatiran, masalah. Tapi dekatkan diri dengan Tuhan, kenali Tuhanmu dengan benar, kenali cara kerja Tuhan. Terlalu rugi kita hidup singkat di dunia, kita nggak mengalami Tuhan, saudara. Kita nggak mengalami janji-janji penyertaannya. Bagaimana Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu, aku akan memberkati kamu. Terlalu banyak janji yang banyak orang Kristen tidak mengalami. Makanya saya dapat orang-orang datang konseling, Bu, kenapa suami saya dapat suami kayak begini, Bu? Ya, suami saya itu begini. Ya, ibu tolong doakan suami saya supaya dia bertobat. Nih salah satu yang saya bilang harus dirubah nih. Ibu harus kenal Tuhan dengan benar dulu ya. Jangan titip doa suamimu sama saya. Saya tidak mungkin menangis buat suami ibu. Hello? Saya tidak cinta suami ibu. Nggak mungkin saya berdoa untuk suami ibu sambil menangis. Tuhan berkati Tuhan. Iya, siapa? Kita pakai nama siapa yang bagus?
Yang tidak ada di sini lah namanya ya. Nggak mungkin kan saya Tuhan berkati James Tuhan. Saya bilang sih nggak mungkin berdoa begitu ibu. Apalagi kalau suami saya lewat, dia dengar saya menangis buat James. Rumah tangga kami bisa terguncang gara-gara saya doakan suamimu. Jangan titip doa. Jangan tulis formulir doa. Biar mau dibawa ke Israel sekalipun. Ayo berubah, punya cara pandang yang benar terhadap Tuhan. Kalau engkau tidak datang sendiri kepada Tuhan, engkau nggak bertobat, dan engkau tidak hancur hati di hadapan Tuhan, gak mungkin engkau bisa melihat penyertaan dan pembelaan Tuhan. Saya ajarkan itu di jemaat Mesbah Doa. Jangan cari pendeta. Nggak ada pendeta yang terlalu sakti untuk menangisi keluargamu di hadapan Tuhan. Doa seperti apa yang bisa menyelamatkan orang? Doa seperti apa yang bisa menggoncang pintu sorga? Doa yang lahir dari iman yang benar dengan hancur hati yang kau nangis di hadapan Tuhan. Kenapa saya bilang jangan bawa sama saya? Ada orang-orang Kristen, Bu. Tolong doakan, 1, suamiku namanya Tony, 2, anak saya, Desi, 3, ini. Saya bilang, emang saya pendeta apaan? Dipikir kita nih makelar. Mau masuk surga? Nggak bisa, saudara. Ayo kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Supaya hidupmu tuh nggak sia-sia, imanmu tuh nggak sia-sia, pengenalanmu akan Tuhan tuh nggak sia-sia. Ya, nggak ada. Makanya saudara, sudah terlalu banyak orang Kristen mengalami banyak kegagalan, malapetaka karena nggak kenal Tuhan, nggak kenal firman-Nya. Nah, hari ini yuk kita baca bersama dulu Filipi pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ayat 15 dulu, nanti kita lihat sampai ayat yang keberapa. Filipi 1, Efesus. Kenapa mata saya bisa lihat Filipi ya? Efesus 1 ayat 15, saudara ya. Rasul Paulus berkata begini. Karena itu, benar ya ayatnya? Ya, karena itu setelah apa? Aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus ya. Tentang kasihmu ya, di situ dikatakan saudara. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun ayat 16 tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku ayat 17 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ya, jadi Rasul Paulus itu dia merintis jemaat di beberapa kota, salah satunya di Efesus. Ya, jadi ini kayak Pak Timothy tulis surat kepada jemaat di City of Love. Dia bilang, aku telah mendengar imanmu dan juga kasihmu di dalam Tuhan. Engkau sudah punya iman dan engkau mengasihi orang-orang kudus, engkau berbuat baik. Ya, tetapi dia berkata, aku berdoa supaya jangan cuma punya iman, jangan cuma punya kasih, tapi aku berdoa supaya Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Supaya apa? Engkau mengenal Tuhan dengan benar. Amin, saudara. Kita perlu roh hikmat untuk melihat segala keadaan. Kenapa? Karena kita tidak tahu tentang apapun. Bahkan yang akan terjadi ke depan kita nggak tahu. Karena itu kita butuh wahyu dari Tuhan. Pemahaman tentang apa yang akan terjadi ke depan. Saya bersyukur Tuhan berikan saya wahyu. Cepat bergerak tahun depan. Ambil dunia media untuk pekabaran Injil dan engkau akan melihat, ya aku akan membukakan bagimu tuayan bangsa-bangsa. Di tengah masa pandemi, bulan September saya pelayanan terbang ke Amerika, saudara. Wow, itu Tuhan ajaib. Ya, sponsornya nggak banyak, dia yang tepuk tangan, enggak apa-apa. Ya, saya waktu diundang itu dari jemaat Mesbah Doa di sana, Bu. Bisa datang nggak? Jadi ceritanya istrinya kena COVID, saya ditelepon minta didoakan, selesai doa ya sudahlah, saya juga nggak simpan nomor HP-nya, ya selesai, lalu dia datang ke Jakarta, dia bilang mau beli lukisan, saya bilang nggak ada, dia bilang ibu saya boleh lihat ke rumah ibu lukisan, di rumah saya nggak ada lukisan Pak. Loh ibu kan sering ngelukis, iya tapi setiap melukis tuh langsung dibeli orang, jadi nggak ada stoknya. Oh, jadi sekarang nggak ada? Ya ada 2 sih, ya yang lagi saya bikin. Ya udah itu 2 buat saya ya. Pokoknya ya udah saya kirim gambarnya dibeli. Nggak lama dia WA, Bu, istri saya ulang tahun bulan September. Ibu bisa datang ke Amerika nggak? September bulan depan? Iya, karena itu Agustus.
Saya sih dengan tertawa aja dalam hati dan ngomong, kalau Tuhan berkenan Pak, kalau Tuhan berkehendak saya pasti datang. Karena saya belum ada visa saudara. Saya ini urus visa ditolak terus karena nama saya Basir. Dipikir saya ini ada hubungan sama Abu Bakar. Jadi nggak diterima saya ke sana, nama saya ini udah susah. Jadi saya juga tidak berharap dan ya nggak semangat lah ya. Ya sudahlah saya bilang, iya saya cuma balas bercanda kalau Tuhan berkehendak. Tapi ternyata suami saya ini semangat sekali. Dia bilang Amerika loh. Ya memang Amerika, aku nggak terlalu kepengen. Lalu dia yang semangat daftar online visa. Saya tanya sama saudara saya yang biasanya ngurus visa. Saya kalau urus visa sekarang berangkat ke Amerika September bisa? Dia bilang mimpi. Ini aja saya daftarin orang-orang dari bulan berapa lalu. Itu wawancaranya November. Kamu kalau urus sekarang, pasti Desember itu interviewnya. Itu pun baru interview, belum pasti lulus. Jadi saya bilang sama suami saya, nggak usah berharap. Itu nanti pasti kamu dibalas emailmu, nanti wawancaranya Desember. Benar, dibalas saudara. Desember datang wawancara. Saya bilang, bener kan? Tiba-tiba saya ingat saudara. Dulu ada satu orang yang bilang, Bu, kalau ibu mau urus visa, ya nanti ibu kasih aja nomor registrasinya ke saya. Ini jemaat mesbah doa. Lalu saya iseng, Pak saya mau pelayanan ke Amerika, berangkat kapan? Agustus. Udah daftar online, sudah panggilannya Desember. Ibu kasih saya nomor registrasinya. Saya kasih saudara, lalu dia balas, udah Bu. Ibu pasti berangkat nanti, ya bulan September. Nggak lama saya dapat email, panggilnya Agustus saudara. Dan Agustus itu visa kami berdua disetujui. Ya dan akhirnya kita berangkat saudara ya. Saya bersyukur, saya kaget dikirimin tiket bisnis kelas Qatar. Saya bingung nanti naiknya bagaimana, itu tombol-tombolnya kan banyak saudara. Kan kita orang kampung ya. Jadi saya belajar dulu di YouTube. Takut salah pencet tombol, pintu darurat kebuka. Kan nanti malah jadi masalah. Ya, jadi saya, gila ini bisnis kelas Qatar yang terbaik loh ini. Iya ya sudah kita berangkat sampai di Amerika diperiksa di imigrasi. Saya sudah takut nih di depan saya sampai dompet-dompet digeledah suruh buka semua. Saya tendang suami saya. Aduh, ini kenapa ya? Nggak tahu. Kita kalau diperiksa sampai kayak gitu, gimana ya? Ya udah pokoknya Tuhan menuntun lah. Begitu kita gilirannya dipanggil ditanya kerjanya apa? Saya bilang YouTuber. Dia bilang, oh iya, diminta channelnya saya kasih. Malah pihak imigrasinya ngomong, boleh dong syuting sama saya. Saya balas Wani Piro. Ya, lalu suami saya ditanya, dia ini konten kreator saya. Kita di sini mau syuting, mau bikin video. Oke, nggak diminta apa-apa, nggak ditanya apa-apa, langsung masuk. YouTuber. Tuhan itu ajaib. Ya, kita pelayanan di sana saudara luar biasa ya. Tuhan bawa saya khotbah di New York, di Philadelphia, di Colorado ya. Kita tuh di bawah Tuhan. Yang luar biasa di sana saya dapat pengalaman naik private jet. Bukan mau sombong loh ya. Karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan begitu. Ini bukan soal kaya atau tidak, benar nggak saudara? Saya pikir cuma Syahrini loh yang bisa loh. Ternyata Tuhan tuh kasih kita kesempatan. Ya waktu itu saya juga bilang, Pak nggak usah Pak pemborosan, nggak apa-apa Ibu Debbie, Ibu nikmati aja. Kayaknya kita ini terlalu berlebihan loh. Tiketnya bisnis kelas, sampai di sini naik private jet. Dia bilang Ibu itu hamba Tuhan kelas internasional loh. Saya cuma gini. Kelas internasional apa? Orang kita syuting di studio 3x3. Dia cuma bilang Ibu itu nggak tahu ya. Dampaknya itu Bu, sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan itu ingetin saya, ini loh yang aku bilang. Kamu akan aku berikan tuayan dan berkat bangsa-bangsa. Saudara tahu saya khotbah di sana, orang terbang 6-7 jam dari negaranya masing-masing datang. Cuma untuk ketemu Ibu Debbie dan bersaksi. Saya mengalami perubahan hidup Bu di tengah masa pandemi. Saya diubahkan Tuhan. Dulu saya pemarah, tersinggungan. Dulu saya berantem sama suami. Tuhan ubahkan saya, makanya saya pengen ketemu Ibu. Wow. Saya melihat bagaimana saudara, jadi bayangkan saya mau naik kapal aja, mau ke Liberty, itu ada yang kenal saya, padahal udah pakai masker, pakai topi. Ibu Debbie Basir ya? Kok tahu? Iya Bu, saya tiap malam nonton YouTube, minta foto. Di toilet, di mana orang tahu. Saya baru tahu, justru baru tahu saya.
Kan selama ini saya tidak merasa jadi hamba Tuhan. Kayak tadi Bapak bilang, Bu Devi kan hamba Tuhan, besar badannya Pak. Karena saya tidak merasa, saudara, kita cuma syuting di depan kamera. Memang yang nonton 70.000, bahkan khotbah saya ada yang udah jutaan sekarang. Jadi saya tuh baru menyadari, baru ngeh ternyata, wow, apa yang Tuhan buat, apa yang Dia ucapkan, wahyu yang Dia sampaikan, itu benar-benar terjadi. Saya diundang ke Makassar pelayanan. Habis itu saya bilang, ditanya, Ibu mau jalan-jalan ke Toraja nggak? Mumpung di Makassar, Bu, kita lari ke Toraja. Oke, saya ke Toraja, saudara. Saya nginep di satu hotel, yang punya hotel tahu kalau saya datang. Ibu Devi nginep di hotel saya ya? Iya. Ibu cuma datang jalan-jalan? Iya. Ibu, di sini jemaat Misbah Doa banyak, jangan cuma jalan-jalan, Ibu bikin ibadah ya. Saya bilang, ini kan masih pandemi, Bu. Nggak apa-apa, kita nanti prokes, Bu ya. Saya atur tahun lalu, saudara. Ya Ibu atur aja, saya kasih waktu pokoknya jam 10 setelah itu, karena saya ini mau jalan-jalan Ibu, bukan mau pelayanan. Iya, jadi saya pikir dia cuma atur, orang datang kita doa bersama pulang. Saya habis pergi foto-foto, ngejar matahari terbit di negeri di atas awan di Toraja. Balik ke hotel, ini kok kayak ada KKR. Saya bilang suami saya, kayaknya ini pernikahan. Nggak mungkin ini acara yang cuma semalam kan, persiapannya cuma semalam, nggak ada brosur, nggak ada apa. Kata suami saya, nggak tahu, tapi kayaknya acaramu loh. Nggak mungkin, ini pernikahan nih kayaknya. Saya datang, orang berebut minta foto, saudara. Baru di depan, Ibu Devi saya mau foto. Ih bener, ini acara kita loh. Udah gitu, abis itu foto-foto, saudara, saya lari kan ke kamar ganti baju. Saya bilang sama suami saya, kalau gayanya kayak gitu tadi, kita mending jangan lihat depan. Kita lewat belakang. Capek foto-foto, saudara. Nggak enak ternyata jadi artis. Untung saya bukan artis. Karena harus senyum-senyum terus kan, kering juga gigi. Saya bilang sama suami, kita lewat belakang, jangan lewat depan. Lewat belakang, saudara, lewat belakang-belakang, lewat kamar mandi, lewat pinggir-pinggir. Tukang kebun, tukang sampah, itu kan di Toraja banyak orang Kristen. Lagi nyapu, lagi cabut rumput, lagi mengut sampah. Ibu Devi boleh foto nggak? Saya gini, waduh, lolos dari sana, kena di sini juga kita. Tapi ya sudahlah, berarti berkatnya mereka, karena mereka nggak mungkin berdiri di sana. Saya langsung, semua bareng langsung ya, langsung nggak usah satu-satu ya. Lari semua, lepas sapu, lepas. Tuhan tuh ngomong, lu lihat apa yang aku buat. Dan mereka itu datang menangis, saudara. Ibu, saya bersyukur, Bu. Saya ini tadinya Kristen yang tidak mengerti. Saya merokok, saya minum. Tapi setelah saya ikut Mesbah Doa, hidup saya diubahkan, Bu. Saya sekarang hidup takut Tuhan. Rumah tangga kami dipulihkan. Itu yang membuat saya menangis, saudara. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, ternyata sebegitu Tuhan tuh bekerja luar biasa. Ini saya udah ada permintaan, Ibu. Februari Ibu bisa datang ke LA, ada 100 gereja yang menanti Ibu di sini. Saya bilang 100 gereja, berarti saya berapa tahun di sana? Nggak usah tahun, Bu, nanti kita kumpulin beberapa gereja yang dekat, itu kita bikin KKR, kita sewa satu gedung dari berbagai gereja. Waktu saya di Toraja itu masuk di ballroom hotel, saya lihat, saudara, hati saya itu terharu. Orang datang itu penuh, padahal udah prokes ya. 500-an satu malam toh itu lewat WA. Dan yang membuat saya bersuka cita, dari berbagai gereja Katolik, gereja Toraja, GBI, bersatu kita berdoa bergandeng tangan memuji Tuhan. Tuhan tuh bilang, ini loh pelayanan yang aku buat untuk kamu. Jadi setelah ini kita akan bikin Mesbah Doa keliling ke kota-kota. Kita berkati Makassar, kita berkati Manado, kita berkati kota-kota. Saya melihat apa yang Tuhan buat, saudara. Kenapa kita butuh mengenal Tuhan dengan benar? Minta roh hikmat dan wahyu dari Tuhan. Kenapa? Tuhan itu punya rencana secara pribadi-pribadi lewat hidup kita. Saya bersyukur menerima begitu banyak kesaksian. Ada seorang ibu, kemarin beberapa waktu lalu dia ketemu saya, dia cerita, Bu, saya ketika masa pandemi, saya ini sudah tidak bekerja, saya sudah keluar dari kerjaan saya karena anak-anak sudah cukup mapan. Mereka meneruskan di bidang properti, Bu. Tetapi ketika kemarin pandemi itu terdampak, Ibu tahu sendiri, properti lesu, anak-anak saya terjebak hutang. Lalu saya begitu tertekan, Bu, karena saya tahu kekuatan keuangan saya itu kalau dihitung pandemi yang gak menentu ini sampai berapa, sampai kapan. Ibu tahu saya berdoa apa sama Tuhan ketika pandemi, saya bilang, Tuhan, ambil nyawa saya. Saya sudah tidak sanggup menghadapi pergumulan yang berat ini, melihat anak-anak terjebak hutang.
lebih baik saya mati. Lalu Tuhan itu ngomong sama dia, enak aja kamu minta mati. Terus kamu tinggalin anak-anakmu dengan pergumulan, siapa yang akan menguatkan mereka? Dia bilang, di saat itu Bu, di saat saya terpuruk, tertekan, saya dikirimin channel ibu. Saya ikuti mesbah doa setiap malam, iman saya bangkit. Firman Tuhan membuat saya kuat. Lalu saya percaya bahwa Tuhan punya rencana. Saya nangis di kaki Tuhan, Bu. Saya mengalami Tuhan. Semua ketakutan diangkat oleh Tuhan, dilenyapkan. Lalu saya mulai berdoa dengan iman. Lalu dia bilang, tiba-tiba bos saya menelpon saya. Kamu sekarang ngerjain apa? Nggak kerja apa-apa, Pak. Jangan diam aja di masa pandemi. Ayo jualan properti lagi. Dia bilang, saya tahu itu cara Tuhan, Bu. Memang secara manusia semua properti lesu. Tapi karena di saat saya beriman, itu yang datang berarti itu cara Tuhan. Saya ambil kesempatan itu dan ibu tahu, dia bersaksi sama saya. Ibu, ketika saya bergerak bersama Tuhan, di tengah keadaan pandemi, ibu tahu omset penjualan saya setiap bulan ratusan miliar. Bukan ratusan juta, Bu. Dan itu tidak pernah saya lakukan sebelum masa pandemi. Loh, keadaannya semua sama pandemi, saudara. Tetapi hanya orang-orang yang akhirnya mengenal Tuhan dengan benar dan mau mengubah cara pandang dan paradigmanya sesuai firman Tuhan, mereka yang akan melihat. Dia bilang terselesaikan dan saya mengucap syukur Tuhan, itu dahsyat. Coba kalau dia terpuruk hari itu. Saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menjadi orang-orang yang kalah. Hanya ketika engkau mengenal siapa Tuhanmu, bagaimana cara kerja Tuhan. Hari-hari ini jangan terlalu pakai logika, tapi mari andalkan Tuhan. Masuk dalam dimensinya Tuhan, dan mari kita mulai ubah setiap cara pandang kita. Supaya kita melihat, ya, paradigma kita diperbaharui sesuai dengan firman. Bukan lagi kepintaran kita, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini cuma salah satu dari kesaksian. Begitu ribuan kesaksian yang setiap malam saya bacakan di mesbah doa. Orang-orang mengalami Tuhan secara pribadi. Dan yang luar biasanya sekarang, mereka bilang, Bu, sekarang kami datang sendiri sama Tuhan. Nggak titip doa sama pendeta. Saya pelayanan di Amerika, pendetanya bilang, Ibu Debbie nanti waktu selesai khotbah, Ibu bisa mendoakan jemaat satu-satu di pintu luar. Oh tidak, Pak. Jemaat yang sudah mengikuti saya, mereka tahu mereka tidak akan minta saya doakan. Terus minta foto boleh, tapi minta doa enggak. Dan benar saudara, ya, pendetanya sampai kaget. Loh, kok bisa, Bu? Yang datang itu, Bu, saya ini sebenarnya banyak pergumulan, tapi nggak boleh minta doa ya, Bu, harus doa sendiri. Pinter. Datang sendiri sama Tuhan. Kenapa? Kita semua punya hak istimewa. Dan Tuhan itu mau ketemu saudara secara pribadi, karena dia yang terlebih tahu.